rencana yang akan kami laksanakan, lebar jalannya seperti sampaikan oleh Bapak tadi, seperti digambar, hanya memanfaatkan space yang berada dalam istilah di teknisnya daerah mil jalannya. Tidak ada pelebaran untuk pembebasan tanahnya, tidak ada. Jadi 2 meter, terus nanti ada totalnya jadinya 8 meter ya. 8 meter, licinnya 8 meter, itu sudah termasuk saluran. Dan sampingnya saluran saya. Jadi 8 meter itu pekerasan betonnya, di samping kiri kanannya nanti ada saluran fabrikasi. Untuk bapak-bapak atau ibu Sedoyo, ada yang tanda cat merah di dalam pagarnya atau di luar pagarnya. Kalian di dalam pagarnya termasuk dari komunikasi kami dengan pihak kecamatan, karena itu melebihi dari batas tanahnya. Jadi sudah pagarnya itu terlalu menjauh keluar, termasuk di daerah milik jalan. Mungkin ini sosialisasi dulu ya sebelum pelaksanaan. Ini informasi pekerjaan, namanya peningkatan jalan Banyak Antiron dan Grogol Tiron. Pelaksananya Mutiara Karya, nomor SK sekian, jumlah kontrak 8 miliar. APB, sumber dananya dari APBD Kabupaten Kediri. Dan supervisinya CV Antalindo Konsultan. Waktu pelaksanaan 135 hari kalender, 4,5 bulan. Nah, ini untuk Banyak Antiron, mulai dari perempatan pasar 2 sampai ke SDA akhirnya kurang lebih 300 meter dari tubuh perbatasan. Desainnya gambar rencana lebarnya 8 meter Pak. Jalannya 8 meter, kurang lebih lebarnya memerlukan 9 meter. Nanti kanan kiri ada salurannya tertutup mungkin. Ini pengukurannya kemarin, mulai dari perempatan Banyakan sampai ke SDA akhirnya kurang lebih 1.674 km. Nah, ini sampel apa ya, lebar existing sekarang, maksudnya aspalnya kan 4,5 meter. Nanti perlu perlebaran kanan kiri, kurang lebih ke kirinya 2 meter, sebelah kanan sampai 3 meteran. Utara selatan. Dan ini mungkin lebarnya di posisi ini kurang karena ada tugu perbatasan desa sama terasnya mungkin kena batas jalan. Nah, ini titik-titik mulai dari salurannya, nanti nggak semua 1,6 km ada salurannya, enggak, mungkin spot-spot ya. Salurannya nanti ketutup, sudah ada tutupnya. Ada kontrolnya berapa? Volumenya 2.200 meter nanti. Lebarnya 60 Pak. Nah, ini desainnya, untuk desainnya saluran seperti ini nanti plus tutup. Mungkin sekian dari saya presentasi saya, mungkin ada yang ditanyakan, monggo bapak-bapak sebelum pelaksanaan. Karena itu nanti jalan kan mengganggu masyarakat. Apakah masyarakat nanti dalam bekerjanya itu dilibatkan ke arah situ apa tidak? Tolong dijawab ya. Masalah itu nanti mengganggu perekonomian masyarakat ya. Nah itu tenaga kerjanya nanti diambilkan dari luar, apa dari masyarakat setempat yang terdampak oleh jalan itu. Terima kasih Mas. Masuk. Kami tanggapi saja, nah harinya juga hari Jumat. Matur suwun Pak, bagus sekali pertanyaannya. Gimana suwun? Mohon izin ada Mas menyampaikan. Monggo nanti kini kebetulan juga ada dari perwakilan pelaksana yang bisa nanti mengambil keputusan juga ajarannya ke pimpinannya pelaksananya. Karena lebih baik juga dari arahan dari pimpinan kami, Mas juga untuk kearifan lokal juga pemberdayaan masyarakat di sekitar pembangunan.
terdampak itu harus berpartisipasi. Dan sudah kami aplikasikan juga di Mojo untuk pembangunan jembatan Ngadi. Itu tenaga lokalnya kami prioritaskan. Monggo kalau di sini nanti Pak Isa juga nanti memprioritaskan warga lokal untuk bekerja di sini. Di sini kami hanya menambahi aja tadi yang dipertanyakan Bapak tadi bahwa tenaga, saya mah alhamdulillah kalau ada. Jadi nanti mungkin ya tidak kesemuanya bisa kita serap. Jadi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan, gitu Pak ya. Monggo, nggak apa-apa. Kita bekerja untuk yang daerah Banyakan Manyaran ini tenaga kerja, walaupun saya nggak kerja di sini, banyak yang kita ambil. Saya sudah banyak yang kenal pekerja-pekerja dari sini. Gitu. Terus saya hanya menambahi ini aja. Tadi saya menambahi untuk saluran ya, saluran itu tahapannya itu kita di awal itu potong pohon ini saya tak dari gambar ketiga. Terus sama PLN, Telkom dan rambu-rambu utilitas. Ini nanti yang kita laksanakan seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan pekerjaan untuk badan jalan. Itu kanan kiri kan, kalau jalannya itu kalau saya lihat, saya juga jalan lewat sini itu legok di tengah, lubang-lubang. Nah itu perlu leveling sirtu. Kalau di sini kan enggak pusing, materialnya kan memang banyak di sini ya. Kita ngambilnya juga daerah sini. Itu nanti kita leveling dulu, kita geribin dulu. Jadi nanti setelah itu kita uruk pakai sirtu. Itu sekitar 10, nanti ya ada yang tipis ada yang tebal karena mengikuti alur ini dengan acuan gambar kita nanti rata. Setelah itu kita kasih beton kurus itu kalau di desa itu ya lantai kerja rabatan gitu, itu 10 cm. Nah setelah itu kita major item pakai beton rigid yang nanti tulangannya pakai wearmesh dan double. Nanti, nah, terus itu nanti kan otomatis 10 tambah 20 ini nanti diperkirakan sekitar plus minus 40. Nah, kanan kiri dikasih Yudit itu gorong-gorong tutup yang dari pabrik. Nah itu memang tadi yang disampaikan Bapak konsultan tadi ada yang 60, ada yang 40. Nah ini berhubung sepanjang jalan rigid yang sekitar 2000 berapa itu 2200 lah. Itu nanti rigidnya itu beton salurannya unitnya itu 40 itu kan hanya patusan. Tapi ada beberapa titik yang kalau nanti biar nggak ngembeng itu nanti ada cross itu di beberapa titik yang kita anggap itu saluran pembuang. Mungkin di perempatan Manyaran yang sana ada. Nah di situ tuh nanti diperkirakan jalan-jalan masuk kita akan sudah ada tutup. Saya kira juga tidak masalah, tinggal ngasih oblet masuk, jalan masuk aja. Nah terus kalau yang untuk umum ini alhamdulillah dari Dinas PU Pak Andi ini juga menyediakan untuk pembiayaan untuk oblet jalan masuk, termasuk ke arah Manyaran, mungkin untuk umum, kecamatan, polsek atau untuk fasilitas untuk umum. Terus yang ketiga itu ada juga yang di Jalan Umek itu masuk banyak ya Pak. Nah itu kemarin usulan warga karena itu berhubung saluran pembuang dan perlu dibenahi, itu hanya ada cross sama ugater itu yang lebarnya 60, itu yang agak lebar. Tapi kalau sepanjang jalan ini kanan kiri ini patusan saja dikasih 40 dengan kalau kita masuk mungkin ke pintunya masing-masing orang dibebani kendaraan berat pun kuat karena gandarnya tinggi di atas 10 ton. Terus yang terakhir nanti mungkin kalau ada pertanyaan monggo, itu masalah yang lubang-lubang. Ini berhubung nanti disampaikan Pak Camat yang dari terakhir sebelum
terakhir rigid ini ada apa? Yang ke sana sekitar ya 1.200-an lah. Itu nanti kan lubang-lubang. Ini dari PU juga disediakan anggaran tambal sulam dulu. Mungkin yang disampaikan Pak Tam berikutnya untuk program yang akan datang. Juga tambal sulam jalan pengalian. Ini juga disediakan untuk volume di situ. Jadi saya rasa seperti itu. Nanti gambaran terus kita untuk nutup arus. Itu mungkin terakhir. Nah, ini untuk menutup arus ini rigid itu gini Pak. Jadi kerjanya itu memang sudah disampaikan Pak Andi tadi, itu harus full. Umurnya jenengan ya tahu sendiri, beton itu ya 21 hari itu minimal. Kalau kita kerja separuh, yang separuh bisa untuk akses jalan, karena apa? Itu kan ada tulangan. Kalau separuh, tulangan itu kan ada yang nyambung ke arah samping, ini mau garis jalan, ini dikecor dulu, ini ada tulangan yang kontrol ke sini, nah di sini. Karena makanya kendaraan roda 4 kita tidak izinkan. Karena nanti ya bahaya di bannya itu nanti kena tulangan. Jadi itulah. Di sini kami mohon dukungan dan doanya itu ya ini untuk menyelesaikan ini. Nah nanti kita memang metodenya seperti itu, potong pohon, hilangi utilitas ya. Terus setelah itu kita doser atau dengan alat berat kita ratakan, terus kita hampar seperti tadi itu separuh. Saya lakukan separuh-separuh, mungkin 4 meter. Setelah selesai dengan umur itu yang benar, so kita 21 baru saya pindah yang sampingnya. Jadi di situ nanti makanya beton ini yang paling utama memang umur, bukan kita itu harus nyetop dan sebagainya, bukan. Itu memang harus ketentuan dari spek yang harus kita lalui. Jadi harus umurnya harus minimal 21 hari dan itu dan seterusnya. Nanti kita sekaligus melaksanakan rigid, sekaligus juga melaksanakan patusan. Patusan itu gorong-gorong yang tadi. Tadi saya koreksi itu ada yang memang 60-60 digunakan yang mungkin debit airnya yang membutuhkan agak lebar. Terus cross, manyaran, terus ada lagi perbaikan di depan polsek ini pelebaran jembatan. Intinya dari 4,5 menjadi 6. Saya rasa gitu Pak Andi, Pak Taman. Mungkin tambahan saya atau nuwun kasih kesempatan yang diberikan pada saya di sini mumpung ada sosialisasi mengenai rencana pembangunan jalan Panglima Sudirman. Di sini saya mau mempertanyakan terutama mengenai masalah pembatasan, yang mana pembatasan tanah milik jalan dengan tanah milik warga, yang mana tadi telah disampaikan terutama pagar yang menonjol, yang mana pagar yang menonjol sudah disilang dengan warna merah. Nah, di sini saya mau pertanyakan, apakah ini sudah ada konfirmasi kepada yang bersangkutan apa belum, terutama pagar-pagar yang sudah disilang. Terus kedua, karena selama ini sudah ada perubahan-perubahan bangunan, ini warga di sekitar jalan, sepanjang jalan Panglima Sudirman ini juga banyak yang sudah nggak punya pagar. Nanti mohon daripada nanti ada gejolak-gejolak yang terutama nanti biar warga yang terkena itu nanti merasa dirugikan atau istilahnya kaget kok tahu-tahu kok tanah saya kok segini sini ya. Nanti alangkah baiknya nanti dikasih sosialisasi atau dikonfirmasi yang mana nanti dijelaskan tanah panjenengan itu sebetulnya batas dari jalan itu sekian. Terima kasih dari saya. Terkait dengan kapan pelaksanaan itu, karena kami selaku rekan-rekan selaku ketua RT dari hasil rapat ini nanti kan segera juga kami sosialisasikan ke warga kami. Jadi kalau sudah ada ancar-ancar kapannya itu, warga itu juga
biar bisa toto. Karena apa? Dengan adanya proyek yang sebesar ini, mau nggak mau warga nanti kalau tidak dipersiapkan dan ditata secara matang, ya warga nanti juga ya seperti itu, karena tiap hari jalurnya kan hanya satu. Jadi kira-kira pelaksanaan proyek ini dimulai kapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menjawab cuman perkiraan toh ya. Kalau masalah untuk pelaksanaan kapan nanti dari teman-teman teknis, karena yang tahu teman-teman teknis kapan mulai pelaksanaan. Memang saya sudah meminta dari teman-teman PUPR jauh-jauh hari kita sudah dikonfirmasi terkait dengan rencana pelaksanaan perbaikan jalan. Itu yang pertama. Karena apa? Secara nggak langsung kecamatan juga terkena imbas. Otomatis yang tadi perlu saya sampaikan bahwa saya juga harus mempersiapkan teman-teman yang punya kendaraan roda 4 supaya kalau ke kecamatan harus naik sepeda motor, entah itu nanti mobilnya diparkir di Balai Desa Manyaran atau diparkir di Balai Desa Maron. Nah, itu yang pertama. Jadi memang kita harus tahu kegiatannya terkait dengan pelaksanaan. Terus terkait dengan yang usaha, jadi harapan saya begini Pak, kalau kita hanya sekedar engkel-engkelan terkait dengan usaha, gitu, kita nggak akan bisa berkembang. Dalam arti jalan kita nggak akan bisa baik. Karena apa? Mungkin perbaikan jalan yang di depan kita ini dengan yang jalan yang di Kediri Nganjuk itu mungkin beda. Karena apa? Lebarnya sudah berbeda, kan gitu. Kalau yang di depan jalan sana separuh diperbaiki, separuh jalan kendaraan roda 4 nggak masalah mungkin. Tapi karena jalan di tempat kita ini yang luasnya kecil, otomatis daripada kita terkena masalah dengan jalan apa yang tadi disampaikan dengan pengawas bahwa setelah ada cor itu kan ada besi yang menjolor. Kalau kendaraan lewat situ jelas juga tidak bisa, pasti akan merusak kendaraannya, kan gitu. Tadi sudah disampaikan, makanya saya minta bantuan bapak semua yang ada di sini mengalah sedikit. Toh kan masih dikasih kesempatan untuk kendaraan roda 2 dipergunakan, dikasih jalan bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, kan gitu. Nah, harapan saya kita mempergunakan kendaraan roda 2 itu dulu, kan gitu. Jadi memang ini suatu dilema Pak, suatu dilema. Di satu sisi warga selalu nyampaikan ke saya minta supaya jalan diperbaiki, gitu. Sekarang jalan mau diperbaiki, dilemanya pengusaha tidak mau kalau usahanya ditutup sementara, kan gitu. Atau mungkin tetap berjalan tapi sedikit lambat. Nah, maksud saya ayo kita mencari win-win solution Pak. Win-win solution dalam arti kalau PUPR untuk terus disampaikan nanti ada ganti rugi untuk selama 5 bulan itu jelas nggak mampu Pak. Itu jelas menyalahi aturan di situ nanti. Tapi harapan saya mengajak ke teman-teman semua, warga semua, ayo kita mencari win-win solution. Mungkin kita sedikit mengalah, tapi nanti jalan kita lebih baik, lebih besar, karena itu nanti bentuknya akan cor Pak, kan gitu, akan dicor keseluruhan dari perempatan Banyakan sampai perempatan Belawen, kalau semuanya akan dicor. Jadi setelah sini nanti selesai, ganti bagiannya untuk Manyaran ke Tiron, jadi semuanya akan terkena, kan gitu. Jadi maksud saya mengajak Bapak Ibu semua sini sama-sama lah. Kita di satu sisi kita juga saling ngalah untuk perbaikan semua, kan gitu. Tapi kalau misalnya engkel-engkelan kudungin gak mari-mari Pak. Dan jalan kita akan selalu seperti ini. Dan konyolnya benudan mesti nyanggone kecamatan Banyan ini mesti yang paling kotor Pak karo polsek. Gini mboten. Sing buat sampah teng mriku lek benudan gitu. Benudan jenengan ningali Pak. Lek benudan mesti nyanggone Mbak ngarepe kecamatan karo polsek iki mesti full sampah. Ngoten lho. Nggih Pak.
Nah gitu, makanya saya minta win-win solution Pak. Win-win solution dengan gak usah ngengkel, aku usaha kudu dikene-kene, gak usah seperti itu. Tapi kita ayolah kita sama-sama untuk jenengan semua juga nantinya. Jadi kalau misalnya jalan ini sudah kuat, sudah diperbaiki, wes mulus, saya menikmati nggih sinten? Kan nggih jenengan. Kan ngoten, lek kula Pak Kapolsek, Pak Jan Ramil paling dekene pirang tahun wis pindah wis ganti nggone, tapi yang selamanya yang anu kan jenengan semua yang menikmati. Ngoten nggih? Mungkin itu monggo. Atas tanah mawar itu nanti sebenarnya kan dari perencanaan kemarin sudah melakukan survei jauh hari, mungkin dari tahun kemarin sudah ada survei dan perencanaan, mungkin lewat perangkat desa, terus dalam yang lalu kami untuk mencari batas-batas yang riset yang ditandai oleh bencana. Jadi nanti untuk teman-teman pelaksana sama pengawas saya tekankan ke depan ketika proyek dalam jalan dan batas tanahnya warga itu sebaiknya melibatkan perangkat desa sama yang bersangkutan, warga yang terdampak, dan juga kalau memang masih ragu untuk menjadi perdebatan nanti bisa kita lewat dengan yang lembaga yang berkepentingan kan di BPN. Jadi tanah peta bidangnya di desa kita siapkan sama sertifikat dan juga sama, jadi kita tidak serta-merta langsung arogan kita menang-menang Anda, katakanlah dari pihak warga mengklaim ini tanah saya dengan tanda sertifikat, pihak desa menyatakan sebaliknya. Nanti kita cari jalan tengahnya. Terus untuk jadwal pelaksanaan paling cepat dari hari ini kita sosialisasi tahapannya. Mungkin minggu depan kita juga ada jadwal untuk survei melibatkan dari PLN, Telkom dan PDAM. Jadi sebagai informasi nanti Pak Camat dan warga Bapak Ibu Doyo, nanti ketika ada pemindahan PLN sama PDAM mungkin ada kegangguan pelayanannya. Jadi mungkin ada pemadaman listrik atau PDAM-nya airnya ada pemadaman airnya. Nanti kami pemberitahuan juga setelah ketika jadi eksekusi untuk pemindahan itunya nanti. Terus untuk pelaksanaannya kalau paling hari ini kita sosialisasi, ke depan kita survei dengan teman-teman PLN, Telkom, PDAM, paling cepat minggu kedua September kita sudah pembersihan lahan. Jadi kalau dari pembersihan lahan itu sebenarnya sudah kita lakukan penutupan jalan, tapi kita fleksibel sebenarnya. Dari rapat kemarin kita sudah rapat juga, kita untuk penutupan jalan itu rekayasa lalu itu kita fleksibel dalam arti kita tutup total memang, tapi roda dua kita kecualikan untuk hati-hati ke sekolah dan yang ke pasar. Jadi kalau malam pun ada umpamanya ada yang warga sakit itu mungkin perlu juga dikali Pak Camat. Jadi ada di Musbida desa nanti untuk koordinasi adalah ada kendaraan yang ditaruh di mana untuk warga yang sakit. Ya sampai Pak Camat tadi nanti fungsikan dulu sementara kendaraan gambarnya di luar area proyek. Jadi mungkin minggu kedua September itu sudah pembersihan lahan. Untuk pengecoran pertamanya mungkin ya di bulan minggu ketiga, minggu keempat September pelaksanaannya. Dan seperti yang sudah sampaikan tadi, dari ketika sudah dicor itu kami mohon pengertiannya ke Panjenengan Sedoyo untuk sama-sama menjaga, karena nanti yang memanfaatkan juga Panjenengan Sedoyo selama umur betonnya belum tercapai. Umur beton itu kan selama 28 hari, kita kenakan 30 hari atau 1 bulan. Jangan dilewati kalau dilewati pejalan kaki monggo lah. Kalau sudah umur seminggu pejalan kaki monggo. Kalau masih baru dicor jangan dilewati, nanti ada bekasnya gitu kan. Nanti kita ningali di YouTube atau gimana kan, baru dicor dilewati. Sama-sama dijaga biar awet jalannya juga. Itu aja saya. Mungkin ada tanya-tanya. Rumahnya pinggir jalan dekat lapangan Banyahan situ. Nama saya Lukman Hakim. Sedikit menyampaikan bahwa untuk lingkungan Banyahan ini, untuk pohon-pohon yang ditebang itu nanti apakah nggak ada ganti untuk penghijauan untuk sepanjang jalan ini, karena itu bagi
bagian dari dampak lingkungan juga. Suasana jadi panas, jadi sudah kalau ditanam lagi juga masuk tanahnya warga. Dilema itu nanti mohon dicarikan solusi biar tetap ideal dampak lingkungannya itu. Terus yang kedua, untuk cagak-cagak telepon yang sekarang semakin banyak itu kan pasti nanti kegusur. Apakah nanti juga akan dipindah ke tanah warga? Terus itu planningnya bagaimana? Sementara sekarang ini aja sudah cagak PLN itu sudah masuk tanah warga, nanti itu juga nggak ada kompensasi juga. Padahal warga itu tanahnya juga ya terbatas gitu jumlahnya, gitu aja. Mungkin untuk kita urut rembuk Pak ya di sini. Untuk teman-teman yang usaha di sekitar mungkin kan bisa naik motor dan lain-lain. Untuk kita Pak, saya usahanya dekor dan itu melibatkan banyak orang dan besi-besi yang nggak mungkin kita usung pakai motor seperti itu. Mungkin ada toko-toko bangunan juga yang nggak mungkin juga pakai motor. Nah ini saya minta tolong sebelum ini dilaksanakan, ayo kita cari solusinya sama-sama. Soalnya dari Deko sendiri kita baru jalan Pak setelah 2 tahun baru loh Pak. Masuk RP kita berhenti lagi seperti itu. Monggo terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk tahap pertama pembangunan ini antara Pasar Bayaan dengan Manyaran Perapatan gitu ya. Ini dalam kurun waktu 4 bulan setengah. Dan terus kelanjutannya Manyuran ke Tirol itu apakah menunggu ganti tahun atau menunggu APBD lagi atau langsung dikerjakan Pak? Terima kasih. Diberikan sama teman-teman pengawas ya. Itu nanti sebelum pelaksanaan pasti koordinasi dulu ke warga yang terkait dengan tiang listrik dan yang telkom. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan drainase, insya Allah akan diperbaiki semua. Ya. Aku yo mau Pak, mau sok benudan kecamatan di sini pempes karo sotek tok ae. Aku 6 tahun di kene Pak benudan nih mesti bukai kecamatan lek Barudan mesti sotek tok di sini Pak. Sekali kita perbaiki lah misalnya jalan kita bagus, terus drainase kita bagus, drainase kita di bawah sehingga warga tidak bisa membuang sampah di situ kan istimewa. Gitu Pak. Nah, semua setuju nggak? Nah, terkait dengan yang usaha, coba nanti kita koordinasi dengan Bukades ya. Dalam arti gini lah, mungkin untuk kendaraan bisa diparkir di balai desa atau di lapangan, gitu. Jadi supaya nggak mengganggu. Ya memang gini Pak, misalnya masalah angkut-angkutnya mungkin nanti dikasih apa, ya moga-moga pas wae ngecor seminggu, 2 minggu kosong lah. Nanti setelah itu nanti baru kita. Nah, iya Pak. Nah, ini serba bingung Pak. Dalam satu arti gini Pak. Saya pengen kesepakatan kalian jenengan setuju boga jalan ngarepe diperbaiki. Setuju kan? Tapi terus misalnya usulan sitok-sitok kan camatnya ya mumet Pak. Iya kan? Nah, makanya nanti ayo kita rembuk solusi bareng-bareng piye kan gitu. Misalnya kendaraannya Pak ben aku gak ganggu pekerjaanku, misalnya aku titip kendaraannya gue lapangan banyakan piye enek bulurah aku tak ngomong karo bulurah. Kita barangnya juga Pak. Nah nanti misalnya ini yo titip saya kan gak apa-apa, yang penting pada besok kan enek gedung kan. Ini anyar lah. Ngono lho. Lah bulurah mumpung enek. Bulurah piye? Nah, insya Allah saya yakin gini, teman-teman Kades semua juga mendukung terkait dengan program itu, dan saya yakin teman-teman Kades juga siap membantu jenengan. Saya, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bu Kades semua insya Allah juga siap membantu jenengan. Yang penting sitok, ojo pas begitu Pak Camat, bulurah aku bingung duit, ini aku gak duit lagi. Kabar ada sing duit, betul nggih? Jadi terkait sama kenapa kok Bu Tiron sama Pak Lurah Parang saya undang ke sini, saya minta bantuannya Bu Lurah Tiron, Pak Manyaran, Pak Lurah Parang supaya bisa sosialisasi ke warga. Jangan sampai pada saat nanti ditutup, banyak warga yang lewat situ akhirnya kecelik, kudu muter malah jalan rame. Jadi tolong disosialisasikan dulu ke warga bahwa mulai tanggal sekian jalan dari sini sampai sini kita tutup, dan insya Allah nanti yang untuk
Manyaran untuk apa jalan pembuangannya nanti juga akan diperbaiki. Setelah depan ini selesai akan diperbaiki, termasuk yang banyakan juga ya. Yang banyak juga yang ke mana? Yang ke arah sawah, gitu. Sama yang pokoknya setiap pembuangan nanti akan diperbaiki semua. Itu semua untuk kepentingan jenengan semua, bukan untuk kepentingan saya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua juga bisa memperlancar ini semua, gitu. Syukur-syukur kalau ada warga yang jadi supaya bisa bantu tenaga kerja Nah, harus Nah, tapi juga gak mungkin semua Pak. Misalnya pas supaya nyupiri setung gak iso ya ben wong teknis lah. Warga mau nyetir setung gak ngerti malah mencolok yang giling. Bingung kabeh jadi yang sekiranya warga bisa membantu, monggo langsung diusulkan ke teman-teman pengawas. Nonton yang teknis ben diatasi karo pengawas pun. Nonton terus terkait dengan Manyaran Tiron, insya Allah kalau saya selalu mendukung jenengan semua. Lek iso tahun ini langsung dilanjut nih Pak. Kan nonton. Tapi kita ya tahun ngarep. Yang penting kan aku musul nih. Insya Allah tahun depan kalau kita usahakan supaya semester pertama sudah bisa berbangun Pak. Betul ya? Tahun depan. Pun, matur suwun kerawipun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kiri wabillahi taufik wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pelaksanaan nanti bulan September akhir karena pelaksanaan minggu kedua bulan September. Minggu kedua bulan September. Ini saya menyampaikan aja masukan terkait dengan pengalihan jalan. Karena itu nanti jalan alternatif memang sangat-sangat ditentukan warga, dan kondisi sekarang itu jalan alternatifnya jeblok-jeblok Pak, bau jalannya khususnya antara Manyaran sampai ke Gayam. Itu nanti tolong sebelum pelaksanaan ini dimulai dipikirkan jalan alternatifnya, pengalihan jalan itu sehingga tidak mengurangi kerawanan lalu lintas. Ini PU-nya. Matur suwun. Lek iso di rapat beton pisan bau jalan itu. Gak dicor bisa. Ya Allah bos. Insya Allah itu nanti kan Mas. Itu nanti kan semua diperbaiki sesuai dengan janji teman-teman PU, semua akan diperbaiki Pak. Dan itu nanti untuk jalan ke Gayam insya Allah juga akan perbaikan, ada pelebaran Itu rencananya sudah kita usulkan untuk Manyaran ke Gayam itu nanti akan juga ada pelebaran, akan kita perbaiki sisi-sisi sawahnya. Yang penting stok semua warga dongakne semua warga bareng-bareng, sempuyung bareng-bareng, guyub rukun bareng-bareng. Ngoten nggih? Nggih, matur suwun.